Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Murtado dengan NPM 2017-4350-1080 dari kelas G6D Informatika Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman visual. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kevin sebagai dosen mata kuliah pemrograman visual. Tanpa berlama-lama, mari kita lihat. Aplikasi yang saya buat ini berjudul Sistem Informasi Peminjaman Dokumen milik klien sebagai barang bukti di persidangan, berbasis Java pada kantor advokat M. Amin Nasution, SH.M.H. & Partners. Pertama kita akan membuka form login sebagai main project dari project yang saya buat. Di sini kita akan masuk ke form login. Di sini ada username, password, lalu tombol exit, tombol lihat data, tombol refresh. Tombol refresh ini fungsinya untuk merefresh form yang sedang aktif. Kita coba form lihat data. Di sini ada info dokumen, info klien, info peminjaman, dan info pengembalian. Untuk info dokumen dan info klien ini sebelumnya saya sudah masukkan data. Kemudian kita coba masuk ke menu utama. Nah, di menu utama ini ada info dokumen, input klien, peminjaman, dan pengembalian. Pertama kita masuk ke input dokumen. Di input dokumen ini kita akan memasukkan ID dokumen, nama dokumen, nomor dokumen, tanggal, status, jenis. Kita coba untuk memasukkan dokumen. Misalkan namanya SHM, nomor 997, nomor dokumen, nomor 997 Depok, tanggal dokumen misalkan kita pilih Januari tahun 1970, tanggal 10 ya 9 Januari 1970. Untuk status dokumen di sini kita pilih belum dikembalikan karena permisalannya dokumen ini sedang dipinjam. Lalu jenis dokumen original, karena kebanyakan dokumen yang dipinjam untuk di bukti persidangan adalah dokumen yang original. Lalu kita simpan, data berhasil disimpan. Kita kembali ke menu utama, lalu kita masuk ke input klien. Nah, di sini kurang lebih seperti dokumen, kita masukkan klien yang keenam. Nama kliennya Johnson, supir bis. Nomor KTP kita coba aja ya, asal ya 990, jenis kelamin pria, tanggal lahir 1987, 13, alamat Jalan Ahli Driver, nomor HP 08966666. Status di sini kita pilih dipinjam agar klien ini masuk dalam kategori dokumen yang sedang dipinjam. Lalu kita simpan, data berhasil disimpan. Kita ke menu utama. Lalu kemudian kita ke menu peminjaman. Nah, di sini kita akan memasukkan info peminjaman yang pertama kali.
sini saya memberikan nama PNJM1, pinjam. Ya, pinjam. Kita pilih ID dokumen. Misalnya kita pilih ID dokumen 1. Oh, ternyata bukan. Kita maunya pilih yang terbaru. Lalu saya mau memilih nama klien Johnson Supir Bis. Tapi ternyata bukan. Lalu saya mau memilih yang Alucard bin Dracula. Ya. Di dokumen original, nama dokumen SHM nomor 997, nama klien Alucard bin Dracula. Lalu kita mau masukkan tanggal pinjam. Kita minjem misalkan tanggal 5 Agustus 2020. Status dipinjam. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian kita masuk ke info pengembalian. Nah, di sini kita akan mengembalikan dokumen yang telah saya pinjam. Kita masukkan ID pengembalian, yaitu KM BL1, pilih kembali, teman. Ini tertera kalau kita tadi meminjam sebuah dokumen, yaitu ID pinjamnya PNJM1, kemudian otomatis masuk tanggal pinjamnya, ID dokumen, nama dokumen, ID klien, nama klien. Lalu kita ingin mengembalikan di tanggal, karena kita minjemnya tanggal 5 Agustus, saya akan mengembalikan tanggal 8 Agustus. Kemudian saya memilih kurirnya, bisa GoSend, bisa GrabSend. Tapi untuk pengembalian ini saya masih terbatas dalam satu Jabodetabek saja. Jadi, misalkan kita mengembalikan, misalkan klien ini tinggal di Jakarta. Kita pilih Jakarta. Biaya kirim 19.500. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian kita kembali ke input dokumen. Misalkan saya mau mengupdate dokumen dengan ID 1. Data ditemukan. Saya mau mengupdate, ternyata SHM ini bukan nomor 175. Ternyata nomor 179. Kita ubah 179, tanggal tidak usah diubah, atau mau diubah juga boleh. Kemudian kita update. Data berhasil diupdate. Kemudian saya mau menghapus satu dokumen. Saya mau menghapus dokumen 2. Dokumen 2 KTP atas nama Ujang. Lalu saya mau hapus. Data berhasil dihapus. Lalu saya mau mengupdate atau menghapus data klien. Misal saya mau mengupdate klien nomor 3. Kita enter. Data ditemukan. Saya mau mengubah namanya, ternyata nama lengkapnya bukan Rafaela, tapi Rafaela Ngehil. Tanggal lahir ternyata benar, jenis kawin benar, alamat benar, nomor HP benar. Lalu kita update. Data berhasil diupdate. Lalu saya mau menghapus klien. Enter. Data ditemukan. Lalu saya hapus. Data berhasil dihapus dengan ID A4. Kemudian kita akan coba mengupdate ID pinjam ini. Misalkan pertama kita hapus ID pinjam 2 ini. ID pinjam 2, kita enter, data ditemukan, kemudian kita hapus,
data berhasil dihapus. Lalu kita masukkan kembali ID pinjam yang kedua. Kita pilih pinjam, misalkan dokumen 6, sertifikat pilot atas nama Bayu. Kita pilih ID klien. ID klien misalkan Balmond the Handsome. Kita pilih tanggal pinjam, misalkan tanggal 18 Agustus 2020. Kita simpan. Ternyata kita mau mengubah si nama dokumen ini. Ternyata yang dipinjam bukan dokumen ini. Misalnya kita mau ubah dokumen 1 SHM nomor 179. Kemudian nama klien tetap dan ID klien Balmond the Handsome, tanggal tetap. Kita update, data berhasil diupdate. Kemudian kita masuk ke menu pengembalian. Kita akan masukkan dokumen yang tadi telah kita pinjam. Kita masukkan ID pengembalian, ID kembali 2, kembalikan ID pinjam yang 2 dengan tanggal pinjam 18 Agustus, dokumennya ID nomor 1, nama dokumen SHM nomor 179, ID klien A2 yaitu dengan atas nama klien Balmond the Handsome. Kita kembalikan tanggal 20 Agustus 2020. Kita pilih kurir, kita pilih Grab. Karena klien ini tinggal di Bekasi, kita pilih GrabSend. Kita pilih Bekasi dengan ongkos kirim 30.000. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian kita akan mengupdate ID kembali 2. Ternyata kita ingin mengembalikan di tanggal, kita pilih data ditemukan, kemudian kita mengembalikan ternyata di tanggal 22. Kita pilih GrabSend, kita pilih Bekasi, kita update, data sudah diupdate. Kemudian kita logout, lalu kita lihat data yang sudah dimasukkan, yaitu data ID info peminjaman, info pengembalian. Kita lihat apakah sudah masuk. Untuk info dokumen yang sudah diupdate, ini sudah dikembalikan, sudah dikembalikan. Lalu info klien tidak ada yang berubah, hanya klien yang tadi dihapus saja. Lalu info pinjaman itu tadi statusnya sudah dikembalikan. Ini ID kliennya, ID dokumen, nama klien, nama dokumen. Lalu info pengembalian ada status kembali, biaya, tujuan, kurir, tanggal pinjam, tanggal kembali, nama klien, nama dokumen, dan seterusnya. Sekian video tugas pemrograman visual dari saya. Kurang lebihnya mohon diterima, Pak. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.